apakah sukun bagian dari harokat atau bukan? Ini harus dipahami dulu. Ya, secara bahasa harokat ini artinya bergerak, Pak. Ya, ini bergerak. Maka mulut kita kalau ada huruf yang berharokat, apakah itu dhammah, kasrah atau fathah, itu dituntut untuk bergerak. Yang tadi kita praktekkan, u, i, a, o, itu bergerak. Nah, sukun ini secara arti dia lawan dari harokat, artinya diam. Makanya bahasa kita sering disebut mati, gitu ya. Maka ini dua hal yang bertentangan sebenarnya. Ya, ini dua hal yang berlawanan. Tidak mungkin satu huruf itu dia berharokat tapi sukun. Gitu. Tidak mungkin kita itu bergerak tapi diam. Kan begitu. Maka sukun ini bukan bagian dari harokat. Atau bisa kita katakan sukun ini lawannya harokat. Ketika ada huruf memiliki tanda sukun atau dalam kondisi sukun, ya, misalkan huruf hamzah di atasnya ada sukun, maka dia tidak bergerak. Mulut kita itu tidak bergerak. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya dia harus diam. Diamnya diam di mana? Nah, nanti rumusannya adalah ketika suatu huruf itu dalam posisi sukun, maka caranya ya, dia akan diam pada makhrajnya. Oh, sudah saya tulis ya di atas. Jadi dia akan diam pada makhrajnya. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, apa itu makhraj? Ya, makhraj itu asal katanya bahasa Arab, ya, artinya tempat keluar. Ya, tempat keluar. Jadi nanti masing-masing huruf itu memiliki tempat keluar yang berbeda-beda. Ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada huruf yang keluar dari lidah, ada huruf yang keluar dari bibir, ada huruf yang keluar dari pangkal hidung. Kalau kita bisa memahami ini, apalagi bisa dihafal dengan istilah-istilahnya, maka insya Allah semuanya itu huruf-huruf yang kita lafalkan akan fasih. Ya. Kegagalan kita melafalkan dengan fasih, kadang kita tidak tahu dari mana keluarnya huruf ini. Gitu. Ya. Kenapa shot itu sering dimonyongkan? Karena sebagian menganggap shot itu keluarnya dari bibir, jadi harus monyong, so, si, su. Padahal ya, tanpa harus keluar dari bibir, shot itu bisa keluar. Kenapa? Karena shot itu makhrajnya dari lidah, bukan dari bibir. Jadi untuk memahami bahwa huruf dalam posisi sukun itu diam, maka kita harus paham tentang makhraj nih, ya, tentang makhraj huruf. Nah, insya Allah setelah ini nanti kita akan bahas satu persatu huruf-huruf hijaiyah yang kemarin sudah sempat sedikit dibahas oleh Pak Haji. Saya akan bedah lagi nanti berdasarkan makhrajnya, bukan berdasarkan urutan tulisnya. Ya, kalau urutan tulisnya alif, ba, ta, ta itu urutan tulis, karena huruf-huruf ini dulu disusun berdasarkan kriteria penulisannya. Misalkan alif, kemudian setelah itu ba, ta, ta. Nah, ini diambil yang paling mirip, Pak. Ya, jim, ha, kho. Ini disusun berdasarkan kemiripan bentuknya. Ya, dal, zal, kemudian ro, zai. Nah, ini berdasarkan tulisannya. Antara ba, ta, dan ta, kalau dibahas dari segi makhraj, oh ini berbeda-beda jauh-jauh ini. Ya, ini makhrajnya di bibir, ini ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas, ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, ini nanti ada di tengah lidah, ini ada di tengah tenggorokan, ini ada di ujung tenggorokan. Nah, bagaimana mengetahui makhraj itu? Insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas satu persatu huruf per huruf berdasarkan makhrajnya.